musyrikin. Iki ceritane kisah Nabi Ibrahim. Kula wangsuli apabila jenengan waktu sholat wajah ruh jenengan itu menghadap betul-betul kepada wajah Allah, maka disitulah wama ana minal musyrikin, Anda tidak menyekutukan Allah. Tetapi mafhum mukhalafah daripada ayat ini, kebalikan makna ayat ini begini. Apabila wajah ruh sampai hati menghadap terhadap samawati wal ard, isine langit lan bumi disebut makhluk. Allahu Akbar. Berhubung sing ngetokno sapi kawedhe wau kula Pak ya. Eling kula. Oleh mangan dasi apa gak ya? Aku ngetokno. Mosok si panitia gak ngekekno ndase nang aku. Enggak ondasi yo sikile lah. Mergae aku seneng kikil sapi. Hati ingat nang sakliyane Gusti. Maka kalau memang seperti itu miturut pandangan ajaran tauhid, manafi enggak ada, Pak. Hilang. Akhirnya wa ana, dan saya termasuk menyekutukan Allah. Wis ngen-ngeno niki. Berarti salatku mau hakikate nyekutokake Gusti. Wis. Akhirnya dijawab oleh Allah, cara supaya Anda itu tidak menyekutukan aku, buka dalam surat Al-Baqarah ayat 238 atau surat Luqman ayat 13. Jawaban ini, hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Ketika jagalah sholat 5 waktu disertai sholat wusta. Jagalah sholat jasadmu, juga sertakan sholat rohmu. Mbahku biyen nek ngomong sholat roh niku sholat daim, Mbak. Niki as-sholatun daimun, sholat sing langgeng. Niku ternyata sholat yang dilakukan ruhaniyah. Rujukane ini wajah tuwaj wajiyah. Mendiring amen. Pertanyaanku, masihkah tetap kita waktu sholat menghadap selain Allah? Loh, itu terserah kita. Saya enggak maksa-maksa loh, Pak. Mboten. Cuman saya katakan, ini Quran, bukan koran. Nggih? Ini kabar langsung dari Allah. Bukan kabar teko. Nggih, mohon maaf. Bukan kabar dari selain Allah. Urusan percaya atau tidak percaya, nggih, bukan urusan saya. Urusan saya hanya menyampaikan saja. Bon. Di situ dikatakan hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Ada wawu ataf. Artinya enggak boleh sholat syariat itu pisah dengan sholat hakikat. Mungkin dibuka di dalam kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana cara sholat syariat, bagaimana cara sholatnya orang thariqah, orang hakikat, orang makrifat, itu dijelaskan di situ. Artinya, Pak, tolong sing sholat syariat, tekakno sholat thariqah. Sing thariqah, tekakno sholat coro hakikat, supaya Anda bisa masuk di dalam sholat secara makrifat. Itu loh maksud aku. Seperti itu. Jenengan tak motivasi. Saya tidak akan menyalahkan jenengan itu memilih
hanya sholat secara syariat saja, monggo itu hak jenengan. Tapi ingat bagaimana Allah katakan di dalam surat Al-An'am, ketika wajah ruh kita tidak bisa bertemu terhadap Allah waktu sholat, bahkan ketemu selain Allah, maka wa ana minal musyrikin. Ternyata kita masih mendolimi Allah lewat menyekutukan Allah terhadap yang lain. Ingat, di dalam rasa pahit itu ada sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Itulah yang disebut wujudi Allah. Bukan rasa pahit datangnya dari kopi, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jenengan sesaat ini mengatakan cahaya iki tekoni ndugi lampu. Lah ngoten nggih? Itu karena jenengan belum pernah tahu kalau munculnya cahaya dari setrum. Estu. Padahal lampu itu dijadikan Allah sebagai lapangan aja untuk menzahirkan wujudnya setrum. Sampai nek gak percaya, kalau gak percaya cahaya ini sumbernya dari setrum, kan pateni setrumi sekakeli. Iso apa lampu iki? Nyun sewu. Kadang-kadang dibantah. Oke, kalau tidak dari lampu, lampunya tak pecah, peteken gak iso murup. Lah ngoten nggih? Bingung maneh iki. Memang Pak, secara syariat dugi lampu, rasa pahit dugi kopi. Sebab kalau tidak minum gak terasa apa? Logika nggih? Ngunu ya ngunu, tapi ojo ngunu. Iman sampean kali kula niki jangan jatuhnya pada makhluk, tapi jatuhkanlah pada Khalik. Iman sampean iki oke lah, nyun sewu secara logis mengatakan cahaya iki datangnya dari lampu, tidak dari setrum, tapi tolong iman sampean iki wajib hanya dari setrum munculnya cahaya, sebab wujudnya cahaya iku mendohirkan berupa wujudnya setrum iku mendohirkan berupa berupa cahaya. Wujudnya Allah iku Pak mendohirkan berupa nurullah. Lah nurullah iku rupa dunya saisine. Tapi dunya saisine iki dudu sejatine wujude Gusti. Bingung ya Titik ya? Kudu bingung ngene. Pun sampean nek umpama pingin tahu wujude setrum, demoken kabel niku. Nggih. Berarti terasa jenengan tidak ingat apa-apa. Artinya bagaimana kita membuktikan kalau Allah itu wujud di dalam diri jenengan? Pun faktulu anfusakum nek cara Quran wau, nek cara bahasa makalah kitab hikam, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen rasa keakuanmu sebagai makhluk yang sholat, yang nyapo-nyapo, pendem, hilang ono. Disitulah nanti akan muncul rasa keakuane urip, yaitu Allah Subhanahu. Jawabannya di dalam surat Toha ayat 14. Pun praktek ya nopo ngeten Pak. Buka dalam surah Ali Imran ayat 191. Kanjeng Nabi, para utusan Allah, rasul-rasul kekasihne Allah, waline Allah, iku ngeten. Alladzina yadhkurunallaha, beliau itu selalu ingat pada Allah, selalu dzikir pada Allah. Qiyaman, baik
dia berdiri, wa qu'udan ketika dia duduk, wa ala junubihim walaupun dia dalam keadaan posisi berbaring. Cuman praktekin ning kuno gak dijelasno secara terang-terangan pun ngeten praktekin. Jenengan berdiri ketika sholat atau ketika selain sholat, monggo. Duduk berbaring, monggo. Ngeten. Akal jenengan lepasen urusan dunya. Kosongno urusan dunya, alias ojo mikir urusan dunya. Lalu bersamaan hati jenengan meniadakan keakuan jenengan sebagai makhluk yang duduk, yang berdiri, yang zikir, yang nyapo-nyapo. Lepaso. Pun teng mriku nanti akan terasa maknyut jenengan dibawa oleh Allah, diperjalankan hidup dalam diri sampean menuju alam yang terang. Tapi jangan heran atau jangan takut tatkala jenengan iku terlebih dulu mlebu nang siji alam sing peteng. Ojo wedi. Jangan takut. Anda tidak akan pernah takut manakala jenengan sadar sing nglakokno jenengan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pun sampean ngalir koyok kuning-kuning kintir ning kali ini lho. Kadang lak ketatap gampeng, lah ngoten nggih. Luput ketatap gampeng disontol iwak. Ya niki iwake dadi gurih, iku sebabnya makan kuning. Makan iwak kali niku mesti gurih, Pak. Ngoten. Wis manut mawon. Lepasen semuanya. Inilah yang kula sebut di dalam ruh ada rasa, ada iman. Maksudnya, sampean harus memiliki, membawa dzikir nafi isbat, menafikan keakuan diri, rasa pangrasa keakuan diri, iku kudu dilepas. Yang bisa ini, bisa itu, lepas. Nanti akan bertemu cahaya, nur makrifat. Tapi sebelum ketemu nur makrifat, sudah biasa jenengan iku ngalami mlebet nang alam peteng. Itulah proses pembersihan, pengoperasian penyakit-penyakit hati jenengan kali kula yang sebagai penyakit sing gelapno petenge ati, yaitu syirik. Ya bunaya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Luqman ayat surat Luqman ayat 13. Anak putuku, ojo pisan-pisan dalam atimu iku berbuat syirik, nyekutokni Gusti Allah. Ojo pisan-pisan ning atimu ono sapine. La taj'alu ma'allah ilahan akhar. Ning jagate atimu ojo ono sak liyane Allah. Sing jejeri ojo. Janganlah kau jadikan selain Allah sebagai Tuhanmu. La tusyrik billah. Sebab jikalau ada inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya perilaku syirik akan menggelapkan hatimu datang Allah. Akhirnya Allah iku gak tahu nyoto. Sing nyoto ning ati sampean kali kula sak liyane Gusti Allah. Sing wujud bangku, taplak, degan dan lain sebagainya. Padahal katanya Allah di depanmu, kok ra ketok? Kok ora nyata? Bahkan Allah jadi gaib, peteng. Ya sebab iki mau. Wis. Kalau terus-menerus ruhaniyahmu itu zikir, maka nur makrifat ini akan dijatuhkan di dalam hatimu. Jawabannya ada di surat Nur ayat 35.
nurun ala nurin yahdillahu linuri mayyasha. Cahaya makrifat nurun ala nurin ini hanya diberikan hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Jawabannya Az-Zumar 17-18. Dialah alladina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Dialah yang tidak hanya mendengarkan pengajaran Allah lewat Kanjeng Nabi di dalam jalur dinut tauhid, tetapi dia juga beriman, membenarkan. Tidak cukup dia beriman, tapi dia wattabi'una aksana. Dia mengikuti, menjalankan. Berarti inilah orang yang berzikir. Otomatis jenengan inilah hamba mayyasha, hamba yang dikehendaki. Di situ tidak bilang tentang nasab, duriyah, tidak. Cuman mayyasha. Ini nakiroh, berarti secara umum siapapun yang dikehendaki Allah, tidak melihat status siapapun. Cuman tadi kriterianya dialah yang hatinya sudah menerima ajaran ilmu kaweruh. Titik. Ketika saat nur makrifat atau cahaya itu sudah dinyalakan Allah di dalam hati jenengan, mak biar perkara sing peteng hilang, syirik-syirik hilang, akhirnya sing nyoto iku urip. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disinilah yang kumaksud man arafa nafsahu faqad arafa, sapa wonge wis kenal awake mongko estu kenal pangerane. Nikilah sing kula maksud orang yang sudah makrifat pada Allah sudah nyata pada dirinya. Siapakah orang yang makrifat? Wong sing wis kefanaan wonge. Lah sing melihat Allah siapa? Allah sendiri. Gus tambah bingung aku. Ngeten Pak. Sebetulnya ini ilmu gak muter-muter, ilmu sing gak bikin bingung. Oleh bingung sampean kali kula masih kegandolan bisikan nafsu. Pun ngeten mawon. Lakonono dzikir iku sampai kapanpun. Udah jenengan akan paham sendiri. Jenengan akan disampaikan Allah, datang Allah sendiri. Kalau nggak percaya, buka dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah berjanji, "Man kana yarju liqa Allah, fa innallaha ajalah." Barang siapa dalam hatinya keinginannya, pengharapan bertemu Allah, Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu. Alhamdulillah. Wis. Iki Allah sing janji. Sing penting jenengan terus ojo berhenti berzikir. Wis. Wah Kak, situ nyambut gawe lah Gus. Nyambut gawe lah jasad, gitu. Sing kula maksud dzikir ku ning ati sampean. Ilingo sadaro yen apa sing kok lakoni iku sumbere sangka Gusti, ojo diakoni. Jangan pernah beriman dari makhluk, semuanya itu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah iku yang menjadikan seluruh makhluk. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul sangka makhluk iku sejatine sangka Gusti. Wis ya iku. Lho niki lho ambek beol saged. Mboten napa-napa, malah tak wajibno nek sing ilingo Gusti. Umpama gak ana Allah, saged ta telek metu dhewe. Mboten saged. Nek kula ringkes, Pak. Semua apa yang terjadi pada diri kita, sing nglayani kita setiap detik itu Allah. Bukan yang lain. Itu neng sadar. Nek ati sampean sadar di situ, itulah hakikat dzikir.
ini bisa dilakukan ketika saat jenengan itu bersikon apapun, bersituasi apapun. Makanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubun. Ya niki tumindake Kanjeng Nabi ku sampean tiru walaupun tidak bisa 24 jam biqadril imkan sak mampu panjenengan dewe. Aku yakin nek jenengan estu betul-betul laksanakan terus sesuai kemampuan, nanti Pak sholat daim itu dengan sendirinya muncul 24 jam ini. Walaupun tidur lewat napas. Napas pernah berhenti? Tidur pun jenengan pernah. Ruh iki gak tahu turu Pak. Sing turu iku jasad. Tatkala ruh iku mang sambung ambek urip lewat rasa, walaupun tidur tetap ruh iku berzikir. Inilah yang dialami oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dikatakan makomnya makom maksum di dalam musyahadatul baqa. Kita walaupun di musyahadatul fana, musyahadatul kamil di makom mahfud, nggak apa-apa, teruskan. Pasti Anda akan ditarik Allah di makom musyahadatul baqa. Napas iku gak tahu leren. Berhubung roh iku sambung kali Allah di dalam napas lewat rasa, mongko roh sejati jenengan iki salate salat daim. Wis jelas? Jadi kesimpulannya, cara untuk jenengan wusul datang Allah kanthi cepat, faktulu anfusakum, lepaskanlah rasa keakuan jenengan sebagai makhluk yang zikir, yang kholwat, yang solo, yang apapun, lepas engko lak maknyus. Ikuti terus, jangan pernah berhenti. Tapi ingat, apabila sudah masuk di dalam babul musyahadah, cahaya makrifat dinyalakan Allah, walaupun iki sedina rong dina, sak minggu rong minggu gak leren gak mudun blas dugi lungguhe, engko nek wis sampean sadar kaya iming sedetik dawe lho. Padahal seminggu pitung dina pitung bengi. Inilah masa ukuran dunia dan masa ukuran akhirat jauh berbeda. Satu hari masa akhirat nyun sewu 50.000 tahun masa di dunia. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj, mohon maaf, iku bahasa masa syariat ngomong namun nyun sewu sewengi lah ngoten nggih, tapi aslinya mung sedawilut. Itulah kedamaian yang jenengan terima ada di situ. Itulah hakikatnya. Itulah sejatinya damai ada di situ. Walaupun keadaan jenengan fakir maupun jasad iki kaya, tidak menjadikan penghalang hati jenengan untuk bertemu Allah. Karena jenengan sudah tidak nyata lagi selain Allah, justru yang nyata hakul mubin, la ilaha illallah al malikul hakul mubin, yang nyata itu Allahnya. Damailah Anda. Ingat sejarah Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun, 350 tahun perkiraan, ini ulama khilaf, tidur gak bangun-bangun. Terose beliaunya dawilu. Bagi kita yang ada di dunia sudah mengatakan terlalu lama. Ketika jenengan suluk, kalau sudah masuk di dalam babul musyahadah, cahaya makrifat dinyalakan Allah, senajano lama koyo dawilu. Sampean pasti rindu untuk selalu di dalamnya. Sehingga jenengan waktu
berdiri, duduk, sujud, duduk, berbaring, pasti jenengan akan lakukan dzikir terus. Kesimpulan, kedamaian yang abadi adalah pertemuan jenengan terhadap Allah, bukan pertemuan jenengan terhadap kemewahan urusan dunia. Ingat, wamal hayatad dunya illa mataul hurur. Kehidupan, kenikmatan, kekayaan, apapun kemewahan dunia sifatnya adalah menipu. Buktinya akan kau tinggalkan semuanya, dan itu berpisah dari kita. Satu hal yang tidak pernah berpisah, itulah Allah Subhanahu. Oleh sebab itu, lekaslah kau merapat kepada hidup yang sejati itu, karena selain daripada itu dia akan fana. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tetap saya kasih waktu untuk tanya jawab. Saya mulai dari Bapak dulu, 3 pertanyaan, 3 orang. Nanti Ibu-ibu 2 pertanyaan, 2 orang. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu kawula jamaah saking Dolopo. Terus nun sewu Gus, kula badhe nyuwun pirsa menika nun sewu Gus, kula badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Saking pundi? Saking Dolopo. Delopo. Nggih. Delopo niku pundi, Pak? Madiun. Madiun kan. Nggih, monggo Pak. Nun sewu Gus, menika kita menika kan mempelajari ilmu tasawuf utawi tauhid. Di dalam mempelajari kalau wau banyak rintangan, fitnah-fitnah ingkang luar biasa. Tur menika penghinaan datang sedaya keluarga. Lah menika kan kita tasih urip wonten ing alam donya selalu dipun hina menika, tapi kawula menika justru wonten hinaan nika mendel amargi napa kersane mboten terjadi kegaduhan wonten lingkungan. Lah dalam hati kawula niku tasih wonten rasa mesakaken dumateng ingkang menghina utawi ingkang mencepooh menika dalam arti menika menika kula mengingat la haula wala quwata illa billah. Menika tasih kenging sirik kopi menapa mboten mekaten atur kula keranganipun nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab apakah itu termasuk sirik kopi napa mboten, saya tak proses dulu. Apabila jenengan iki duweni keimanan pangrasa, tekane cemoohan, itu tidak datangnya dari makhluk, tetapi iku ujian dari Allah, jenengan lanjut berjalan terus apa ndak, maka itu bukan termasuk syirik khafi. Saya ulang, apabila di dalam hati sampean datangnya cemoohan yang secara realita dari makhluk, tapi hati sampean melihat Allahnya yang menjadi ujian datang jenengan, jalan terus laku jenengan apa tidak pada Allah, maka itu bukan termasuk syirik khafi. Tetapi jikalau jenengan masih ada di dalam hati munculnya cemoohan dari makhluk, akhirnya ning ati sampean iku ana rasa mesake
mohon maaf, terhadap beliau-beliau memang secara basyariah Kanjeng Nabi pernah ngoten niku. Lihat di dalam surat Al-Hijr sebelum ayat 99. Pernah Rasulullah itu berkeluh hati. Allah mengatakan, Muhammad, jangan sempit dadamu. Fasabbih bismi rabbika. Bersucilah atas nama Tuhanmu datangnya ini. Beliau itu mesake terhadap kita pada saat itu umatnya yang mencemooh. Karena sejatinya datangnya air ini untuk menyuburkan tanah yang tandus. Biar kelihatan hidup-hidup itu. Untuk memberikan cahaya terhadap hati kita yang gelap. Berhubung salah terima, tur nggak paham, akhirnya wajarlah muncul cemoohan. Bapak Ibu, jikalau jenengan ini nengati kok sik nyawang makhluknya yang mencemooh, maka jelas kita masih kesandung kalih syirik khafi. Kalau dalam pandangan sisi kacamata syar'i, enggak Pak. Memang tidak termasuk syirik jali, jelas enggak. Kalau dipandang dari sisi kacamata hakikat, masih Pak. Sebab yang disebut syirik khafi, syirik lembut, iku luwih lembut katimbang banyu, lebih alus katimbang angin. Wis kados kula iman munculnya pahit dari kopi, halus karena secara akal realitanya dari kopi. Sebab kalau tidak minum kopi ya tidak terasa pahit. Allah ya karim. Jadi di situ Pak ya, sampean saged nimbang-nimbang ning ati sampean wau nyawang sangka Allahe apa nyawang sangka makhluke. Nggih. Lanjut. Sinten mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nami kula Fauzi dari Magetan. Nggih. Badhe nyuwun pirsa Gus, ketika kula taksih kecil nate derek belajar ngaji wonten ing Langgar, midhanget bilih kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah tais kabeh puji kulilai kagungane Allah. Alhamdulillah tais kabeh puji patang perkara iku kagungane Allah. Yang kami tanyakan puji 4 perkara niku siapa saja kepada siapa Gus, dan bagaimana pandangan puji-pujian itu menurut hakikat. Sehingga pengkalipun masalah bacaan sholawat. Memang sholawat niku dianjurkan, nggih. Ados wonten firmanipun Allah niki sampun wong langsung kita pireng, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu membaca sholawat kepada Nabi.
hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Yang saya tanyakan, Gus, bagaimana sholawatnya Allah kepada Nabi dan juga bagaimana sholawatnya malaikat kepada Nabi? Seterusnya, bagaimanakah pandangan syariat dalam sholawat itu dan juga bagaimana pandangan hakikat mengenai sholawat? Sekian Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Terkait masalah puja dan puji Bapak Ibu, memang di situ diterangkan ada 4 perkara. Kudus ala kudus, kodim ala kodim, kudus ala kodim, kodim ala kudus. Monggo kita urai. Pandangan syariat tentang 4 pujaan. Pertama, dari sisi manusia terhadap manusia yang lain. Kudus ala kudus. Jenengan memuja terhadap orang lain karena jenengan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Secara syariat, realita enggak apa-apa. Jenengan mengatakan alhamdulillah matur suwun Pak D pun nulung kula. Nah, ngaten nggih. Karena jenengan beriman melihat makhluke. Secara kacamata syariat ini belum dikatakan syirik. Karena syariat itu memandangnya hanya syirik jali. Nggih, nyun sewu, iki pelajaran di dalam makom am memang seperti itu. Akhirnya dalam hati jenengan itu beriman sing nolong adalah Pak D. Sehingga sampai kapanpun hati jenengan, ruhaniah jenengan tidak bisa sampai makrifat Allah. Sebab ketutupan Pak D. Bukan perkarane Allah ketutupan loh nggih. Allah nggak bisa ketutupan dengan apapun. Kita yang ketutupan dengan wujud selain Allah. Itulah akhirnya kita tidak tahu wujudnya Allah. Miturut syariat rapopo. Syariat lo ya. Karena syariat memandangnya itu tentang syirik itu hanya jali. Belum membahas syirik khafi dereng. Berarti miturut kacamata syariat rapopo. Nah ngeten nggih. Sebab nek jenengan boten matur suwun, Pak D mesti ngrasani jenengan. Orang kok ditulung ora ono matur suwune, ngomong matur suwun Pak D, ngene gak iso ta? Lah mangkel nggih, ngaten nggih. Wis. Ini kalau dibiarkan terus seperti ini, mungsuhan dadine. Wis. Kudus ala kudus. Sekarang kudus ala kodim. Pujine menungso terhadap Tuhani. Bahasa syariat berupa apa? Penyembahan sampean, rupa salat, rupa zakat, rupa poso lan sak pitruti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika saat mujo dateng kodim, kudus iki ora ketemu kodim, malah ketemu kudus. Buktinya kita sholat eling selain Allah. Kalau kita tetap masih di makom am, gak usah diungkiri. Inilah fakta
realita terhadap kita seperti itu. Makanya sholat khusyuk ku wangel. Mboten saged alias kalau kita masih diam. Mboten saged ketemu Allah, mboten saged. Niki durung dipandangi dari pandangan hakikat loh ya. Rapopo. Tak ngoten ta? Sing penting sholat. Ibnu Athaillah kalau membahas tentang al-ubad niku wonten golongan-golongan. Wonten al-ubad al-ibadah. Alih memuja pada Allah lewat sholat. Ono wong sholat iku atine sik pengin disawang wong. Ono wong korban pengin diwahne wong. Iki makome dhewe-dhewe. Loro, ada seseorang yang beribadah sudah lepas gak krono wong, tapi krono pahala, krono surga. Atine sik madhep krono makhluk, yaiku rupa surga, didohno siksa neraka supaya diawehi ganjaran. Ada orang beribadah al-ubad ini sudah lepas kedua-duanya. Itulah yang disebut lillahi ta'ala. Karena Allah. Artinya ketika sholat dirinya sudah fana. Semuanya itu bisanya ini terjadi hanya karena Allah. Kilahuma madmumun. Golongan 1 dan 2 berarti bukan yang ketiga tadi loh ya. Miturut Syekh Ibnu Athaillah, Gusti Allah iku sih maido. Tahu maido? Masih mencaci. Ngono wae nek kata wae ganjaran gak gelem budal. Nek kata iming-imingi surga gak gelem budal. Akhirnya budal kita, berangkat kita karena biar tidak dimasukkan neraka. Wis ojo disalahne, Pak. Karena makomnya sendiri. Cuman pertanyaannya kapan kita untuk ke makom yang nomor 3? Ini loh maksud saya. Sehingga datangnya Dinu Tauhid ini bukan perkara ini menyalahkan orang dalam makom 1 dan makom yang lain. Enggak, untuk supaya lekas naik makom. Lho ngoten niki. Tergantung kita. Mau ndak, monggo kersa. Kudus ala kodim. Terus kodim ala kodim. Kodim ala kudus. Iki pandangan syariat dulu. Ya kuwi maksude pujine Allah menyang kawulane. Bentuke apa? Nyun sewu, pandangan syariat jenengan digampangkan tentang sifat Rahman. Mencari kehidupan, kebutuhan dunia diparingi gampil. Karena ketaatan kita di dalam perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah secara fisik, secara syariat. Itu pandangan syariat. Kodim ala kodim, pujine Allah terhadap Allah sendiri bagaimana? Ini secara syar'i nggak bisa ngungkap. Hanya saja secara syar'i memberikan keterangan tentang masalah sifat jaiznya Allah. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Sudah cukup di situ. Karena memang terbatas. Oke, sekarang pandangan hakikat yok nopo. Kudus ala kudus. Pujinya manusia terhadap yang lain. Pada manusia yang lain. Gini Pak. Jenengan wau ketika mengucapkan matur suwun Pak D. Terima kasih Pak D. Itu hanya bahasa lesan. Bahasa hati iman sampean Pak D maksudnya urip sing ana kuno sinten.
Tapi kan gak diucapno. Nek sampean ucapno matur suwun Allah ngono. Geger mboten? Geger. Geger terhadap mereka yang belum makomi makom khos atau khawasul khawas, si makom am. Mesti geger. Karena nggak paham akhirnya jadi fitnah. Lah ngoten nggih. Yes, kudus ala kudus. Sekarang kudus ala kodim. Hakikatnya ya apa? Ngeten Pak. Ketika jenengan sebagai manusia jasad ngibadah nyembah nang Gusti Allah, cara syariate melaku hafidu ala sholawah, jamak ndugi sholat, sholawat iku jamak ndugi sholah, artinya madhep. Ini wajah tu wajia, cara dohirin jenengan sholat 5 waktu jasad iki, ati sampean madhepe mung dateng Gusti. Lha niki lho. Kudus ala kodim. Lah kodim ala kudus kebalikannya bagaimana? Jenengan saged dahar, saged nyawang, saged ngrungu, saged nggondo, saged ngrasa, apapun itulah pelayanan Allah. Pujinya Allah terhadap jenengan niki nek jenengan nyadari sing nglayani kabeh Gusti. Kodim ala kudus. Sekarang kodim ala kodim, gendeng jenengan wis. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Ningati sampean sudah kefanaan selain Allah termasuk diri jenengan. Akhirnya di dalam hati jenengan bergemuruh, aku Allah. Tapi gak metu nang jopo. Loh niku kok sampean tokno ning YouTube pisan. Kuwi cek nih paham. Lho maksudku. Cek nih paham. Apakah Rasulullah juga menjelaskan ini? Wis, ngeten mawon. Totoan ketokan manuk. Wis gelem kula. Nek pancen Rasulullah tidak menjelaskan ini, ketokan manukku. Mergae kula wis gak duwe manuk. Wani kula ketokan. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pembuktian kalau Rasulullah juga menjelaskan. Buka dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Ini bukti bahwasanya Rasulullah menjelaskan tentang ahad. Al-Anbiya ayat 25, di situ Allah berkata, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya Muhammad dalam Gusti. Saya Allah maksudnya ya. Langsung dialog pada Muhammad. Tidak pernah mengutus utusan sebelummu, Nabi Isa dan seterusnya, termasuk dirimu, kecuali wajib membawa, mengemban, menjelaskan terhadap umat tentang wahyu intiku. Apa? Rupane wahyu adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budun. Ajarkan itu semuanya supaya umatmu hanya menyembah aku. Dalam hadits qudsi, janganlah kau menyembah namaku Allah. Jangan menyembah sifatku. Jangan juga menyembah zatku. Tapi sembahlah aku. Iki ya napa maknane? Berarti lewat surat Al-Anbiya ayat 25 bukti kalau Rasulullah juga mengajarkan tentang keesaan pada Allah pada umat pada saat itu. Jikalau tidak, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25.
munculnya wahyu Allah surat Al-Anbiya ayat 5 sebagai bukti yang tidak bisa dibantah kebenarannya kalau ini juga disampaikan Rasulullah. Tapi mohon maaf, kita ingat dalam surat Ibrahim ayat 3 ada kelompok untuk melarang memahami ayat ini. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'u subhanallah. Alladzina yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Golongan-golongan mereka ini melarang jenengan kali kula memahami apalagi mengajarkan tentang la ilaha illa anta, lebih-lebih la ilaha illa ana. Dengan cara yastakhibunal hayata dunya, dihadapkanlah keterangan bagaimana Anda itu condong senang terhadap kehidupan dunia. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah, kita akan lalai pada akhirat. Kita akan lalai pada Allah yang sejati. Tidak hanya itu, wa yasudduna an sabilillah, dia akan menghalang-halangi Anda jalan menuju Allah. Tidak hanya itu, wa yabghunaha iwaja, mereka akan membengkokkan tujuan ending sampean untuk takarrub bertemu Allah, dibengkokkan. Sebelum ayat itu ditutup, kalimat ulaika fi dolalim ba'id, jelas mereka itu tersesat jauh. Tinggal kita percaya atau tidak. Monggo. Makanya saya tidak bisa berpikir, Pak, kalau ada kelompok yang mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan tauhid anta wa ana. Mohon maaf. Anta bisa dibuka dalam surat Al-Anbiya juga ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Itu ceritanya Nabi Yunus. Oke. Bukannya saya menyalahkan makola-makola yang pernah mengatakan Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Ya sudah, saya nggak bisa berpikir. Mungkin beliau belum ketemu ayat itu. Mungkin ya. Kalau sudah ketemu ayat itu, makhlus syahidnya, aku yakin iya Rasulullah juga menyampaikan. Makanya Pak, pahit betul ketika menyampaikan anta wa ana. Tapi sepahit apapun akan kulakukan. Saya sudah hampir 24 tahun nyampaikan ini, dan saya dicemooh bahkan diusir. Saya bahkan sudah melakukan dimasukkan penjara 3 tahun. Dan itu tidak menjadikan saya untuk berhenti bertablek sampai hari ini. Bahkan hikmah daripada saya tetap sabar di situ. Masyarakat yang tadinya membenci dan tidak aku benci, sekarang malah kulo didadekno kepala desa. Lah aneh sih ya. Makanya orang yang membenci Anda, tolong jangan dibenci dulu. Jangan. Beliau itu butuh proses pemahaman. Jangan langsung diantem, salah, sesat kau. Jangan. Maklumilah, karena beliau butuh proses. Kita dulu juga begitu, Pak. Makanya orang yang sholat secara syariat tanpa thariqah hakikat jangan disalahkan dulu. Beliau juga butuh proses. Yang penting berdakwalah dengan bahasa bijak seperti Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dicontohkan dulu. Jangan langsung diklaim kau sesat, neraka. Jangan. Bimbinglah beliau-beliau, terutama ahli sampean, karena sampean sebagai kepala rumah tanggaku anfusakum wa ahlikum naro. Dengan bijak, walaupun membantah bahkan membenci, janganlah kau benci, karena beliau itu butuh proses, butuh hidayah. Nanti kalau sudah waktunya pasti dia akan terima. Ibarat
orang yang hamil belum waktunya lahiran dendeno ya apa ya ora iso. Engko nek wis wayahe wat teko dhewe. Ngoten lho. Nggih. Asline kula niki turunane dukun bayi, Bu. Nggih, mbokku niku kula niki dukun bayi. Mak kula dulu niku sebelum ada, mohon maaf, bidan nulungi wong bayi. Kula sing ngeterno bengi-bengi ngoncor. Oh, ora enek. Belum ada lampu lho, Pak. Nggih kula terni. Asine ngelmu niku jatuh ning kula. Kula diomongi mbok, sakjroning mbok niku sedo. Kelas terusno ya ngelmuku sing masalah nulung wong bayi. Hah? Kula ngoten. Nggih nek dokter, nggih Pak nggih, dapat lisensi atau dapat status, dapat legalitas. Lah kula makane dulu ketika saat wonten Puskesmas gitu, ada bidan-bidan, seluruh dukun bayiku hapus. Nggih. Kula eling, mbok niku nek carane ya, niki nek ana bidan tak wuruki. Kula pernah diwuruki mbok. Ana wong bayi nyungsang, tahu nyungsang ya? Sirahe kepale ana dhuwur. Mestine sing normal iku kepalae ana dalane. Niku wonten dhuwur, mbok niku telaten ngoten. Wetenge niku si hamil diuyak-uyak ambek mbok. Diunser-unser. Diunser-unser akhirnya ngalih. Selama belum mapak, mbok mboten ngansal ojo wat le. Nek umpama wat tahanan sik. Ngertos wat nggih? Bahasa Indonesiane wat itu apa? Hah? Ngeden. Ya bahasa Jawa niku. Apa ya bahasa Indonesiane? Tolong sing S1 lho. Napa? Mengedan. Mengedat. Oh, ngeten. Kula SD mboten lulus, maklumono. Nggih. Diuyak, diunsing-unsing, akhirnya pernah. Jadi nggak ada cerita dulu itu operasi, nggak ada Pak. Zaman ada dukun bayi. Kula mboten ngertos, mbok ambek kecumi-kecumi. Bahasa kula niku dungane mungkin. Terus tak takokno nang mbok. Mbok, sampai niku cuma kecumi iku maca apa? Sholawat. Ngoten tok. Lah niki mungkin kan pertanyaan ini kan sholawat gitu. Tak jawab. Sholawat kelas sing tak waca. Napa sholawate? Sallallahu ala Muhammad. Ngoten tok Tak balekno ning Quran cocok. Sehingga sholawat mengapa ada hubungannya ambek syafaat? Syafaat pertolongan gitu. Muhammad ternyata bayi iki. Gusti jenengan tulungi bayi sing nyungsang ben ora nyungsang. Ngono lho Jawane. Oh, ngoten. Akhirnya nggih enggak ada ceritanya orang bayi dulu operasi. Walaupun pinggul sempit, tahu pinggul sempit nggih? Wong wedok-wedok iki paham. Mbok niku nek carane nek pas nemokake pinggul sempit, kena ditiru. Jenengan sing pinggul-pinggul sempit. Nek bayi miturut mbok biyen diganjel bantal okonge. Niki le pinggul niku diganjel mbok bantal. Kula nggih ningali ngoten niku. Wong kula sik alit kok. Ngono iku nek mantuk mesti dilokno mbok. Menimpe njok ngono. Walaupun awakmu sik cilik lanang gak pantes. Ngoten. Asline Bu, kula sing nampa ngelmune, tapi jatuh nang Mbak Yu kula. Tapi sing muruki Mbak Yu kula. Ngoten lho. Eling-eling kula niki lanang mosok sih gogon-gogon.
Mohon maaf Bu nggih. Mohon maaf estu. Kula niki keturunan dukun bayi. Wis mbok kula niku ngoten. Kok tutuk kuno sih kemang. Won ngapunten karena memang iku mau wate. Sama dengan apa yang Allah qadim ala qadim itu, keaguan makhluk dalam diri jenengan itu tiada. Mungkin dibuka makalah 112 tentang dzikir menungso iku ana petang makom. Siji ana dzikir tapi lali sapa sing didikiri. Contoh la ilaha illallah lah, tapi atine mbelakrak tutuk dindi. Wonten sing ngoten. Ana tingkatane wong dzikir nomor loro, eling nang Allah tapi di Allah ora ngerti. Nyun sewu, nggih mohon izin. Kula tahun 74 niku wis di beat abah ning gone Thariqah Nasabandiyah. Estu. Kula diwajibno dzikir sir niku 1 hari 1 malam 20.000. Sekarang berapa? Sir loh, belum jari sir 5.000 ya. Ada yang 10.000 lah ngoten nggih. Terus ndadekake kejadian pada diri saya, nyun sewu ora iso mangan. Mriki mboten saged pedhot. Muni ae terus. Kula sampe kerebekan. Ketika nasi mau saya makan, nasinya lo ngucap Allah. Ya ora iso. Melaku sak melaku nyun sewu ketemu hewan semut utawa suket kate kekinjak ngucap Allah mboten saged. Ya untungnya kula keluwen mboten kematen. Ono ngono. Dadi mboten saged. Dadi wit-wit gedhong-gedhong kabeh padha muni grebeken sampaan kula. Akhirnya sondok gendeng. Sondok gendeng iki apa? Cara sakniki niku stres. Stres sing mboten 100%. Stres atine tapi akal mboten. Pernah ngalami seperti ini. Nyun sewu. Ada dzikir yang dimana ketika orang itu berzikir tapi dia ingat kalau semua yang menciptakan Allah, tapi tidak tahu mana si Allah, alias belum ketemu. Ketiga, ada orang dzikir tapi hatinya sudah merasa kalau Allah yang mendikirkan, kalau Allah sudah dekat. Yang keempat, ada orang yang berzikir sudah kefanaan makhluk. Pun niki dikire la ilaha illa ana. Itulah tahapan-tahapan tentang makom dzikir orang atau manusia itu. Motivasi saya, dzikir yang pertama naikkan kedua, kedua naikkan ketiga, ketiga teruskan sampai keempat. Itulah nanti kita akan mengalami beberapa makom muhadharah, mukasyafah dan musyahadah di sini. Sampai akan paham segala hal ilmu tentang dinut tauhid mungkin. Karena yang mempelajari langsung sampai iki langsung Gusti Allah. Sampai gak usah khawatir gak paham tentang ilmu ini, enggak usah. Langsung Allah dewi nanti. Sing penting jenengan kuatkan dzikir. Sebab ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Disinilah Pak. Jadi pujine Allah menyang dirinya sendiri ketika saat jenengan sudah kefanaan selain Allah. Berarti yang musyahadah, yang melihat, yang bersaksi Allah itu Allah sendiri. Makhluk ruh tadi sudah tiada, fana sudah enggak ada. Inilah yang disebut ahad. Muhammad
Kul huwallahu ahad. Jelaskan tentang keahatan Allah. Harus dijelaskan pada saat itu. Cuman mana yang dibuka berani? Gak ada yang berani. Karena apa? Karena masanya masa di mana Allah masih mengumpetkan, menyembunyikan. Lah sekarang sudah dibuka lebar, tapi ingat, kalau sudah dibuka terang-terangan oleh Allah, ingat, sampai kecok omongan kula. Nek gak nyun sewu, san pedot manukku. Nek gak lo ya. Entah kejadian kapan, wallahu alam. Kalau manusia masih tetap bersikukuh imannya terhadap selain Allah, alias masih beriman pada masiwallah, perkara selain Allah, wa ahlaknahum, Allah pasti ngancurno. Lihat pengalaman sejarah Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Gara-gara mereka masih bersikukuh menyembah berhala, menyembah selain Allah, dihancurkan dengan cara Allah sendiri-sendiri. Saya buka ning Quran sejarah-sejarah apa umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi siapapun dihancurkan dengan cara Allah. Bahasa syariat bisa lewat tsunami, bisa lewat gempa bumi, wis macam-macam. Wis kita tinggal nunggu waktu. Oleh sebab itu, saya hanya memberikan tahu, lekaslah sisa umur kita untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Dikit jamak. Fafirru, lekas larilah, kembalilah kau pada Allah. Jikalau kau lekas kembali, maka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Kegelapan hatimu terhadap Allah akan Allah sikap, buang, akhirnya terang benderang, nyatalah Allahnya. Jikalau lampu cahaya ini gelap tidak menyala, maka gelaplah alam ini. Ketika lampu dinyalakan, maka sekali saat itu juga kegelapan akan berarti gelap itu sebetulnya fata murgana. Yang kedua tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pertanyaannya, dari pandangan syariat dan hakikat bagaimana sholawatnya Allah malaikat terhadap Kanjeng Nabi? Saged dibusek nggih niki nggih? Oke. Sholawat itu jamak dari sholat. Sholat miturut syariat diawali takbir, dipungkasi salam. Sholat secara hakikat adalah madhepe ruh terhadap wujudnya Allah, wajahnya Allah. Kalau sholatnya ruh, madhepe ruh, itu tidak hanya terletak di dalam aktivitas sholat secara syariat, tetapi juga terjadi di luar aktivitas sholat secara syariat. Paham ya? Karena apa? Karena Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Jenengan di masjid yono Allah, jenengan ning pasar yono Allah, jenengan ning jero banyu ya ono Allah. Roh iku nek carane ambekan, roh lho ya, mboten lewat oksigen,
jasad ya lewat oksigen. Nek roh mboten. Walaupun roh ana jero banyu ya iso ambekan. Nek jasad ana jero banyu kelagepen mboten saged ambekan. Artinya Rauhil Kudus, ruh yang sudah tidak bergantung pada nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Sebelum roh disebut roh yang suci, dia masih disebut nafsul mutmainnah. Disebut nafsul mutmainnah karena masih terbias oleh bisikan-bisikan yang sifatnya melalaikan Allah. Dengan begitu maka bahasa irji'i adalah fi'il amar, kata perintah. Mengapa diperintahkan irji'i? Karena sebelum ada perintah irji'i, ruh sampean kali kula iki masih dalam kondisi dalam budaknya hawa nafsu. Budaknya hawa nafsu. Kalau sudah tidak menjadi budaknya hawa nafsu, enggak mungkin asbabun nuzul muncul irji'i. Ibu ngongkon anake, nak kilo sapu saponono omahe, iku sebab omahe kotor. Kalau enggak kotor alias bersih, enggak mungkin muncul perintah. Anane adanya muncul perintah karena ada kekotoran. Karena kita enggak kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kau pada Tuhanmu. Nyun sewu Pak, ampun salah paham ya. Melihat dari ayat ini, irji'i ila rabbiki, berarti koyok-koyok nafsul mutmainnah iku wedok. Koyoke. Tapi maksud ini bukan dari maknawiyah, tapi lafdiyah. Lafdiyah ya kan gini, mutmainnah. Nah ini kan anak tanda mu'annas toh. Tanda mu'annas. Jadi pantas kalau di situ memakai ila rabbiki. Jangan dilihat dari maknawiyah. Sebab nafsu iku ruhaniyah yang kotor iku gak lanang gak nyun sewu. Tumona sampean Pak Dalang Marindalang sing jenenge wayang iki mau gak klambenan dilebokno kotak meteng. Wonten wayang meteng? Gak ada nggih? Berarti gak ono lanang, gak ono wedok. Tapi apa kok ono mu'annas? Sampeyan lihat dari lafdiyah mawon, ojo maknawiyah. Nek maknawiyah sampeyan mengki tambah keliru kabeh. Nyun sewu, iki kok melayu nanggone nahwu iku piye apa sih? Kita bahasin nang eksis nanggone bab hakikat. Nek bab hakikat kan wis lepas dari ilmu dohir lah ngono. Pun ngeten. Anane ruhaniyah jenengan kali kula arwah sampean. Arwah jamak dugi roh. Ruh itu berhubung ruh sampean iku masih dalam kondisi terbelenggu oleh hawa nafsu, disebut ruh kang kotor, maka ada perintah untuk kembali kepada Allah. Karena ruh terus madepe nanggone nafsu, maka ruh diperintahkan untuk tinggalkan nafsu. Wa may yakfur bitaghut, kalau kau peninggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah, maka kau akan bertemu Allah. Iku kalau mau. Kalau enggak apa-apa. Jadi as-sholah itu maknanya adalah menghadapnya ruh pada wajah Allah.
Modalnya apa? Rasa. Sambungi ruh menyang Allah itu lewat rasa. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah tali Allah. Mana tali Allah? Zikir. Yang disebut zikir adalah ingat, sadar, lewat rasa, iman bahwasanya semua yang menggerakkan, semua yang berperan hanyalah ini zikir yang tidak diucap. Inilah yang menyambungkan ruh dengan Allah. Tali iku jangan dilepas. Kalau tidak dilepas sambung, maka itulah yang disebut sholat miturut hakikat. Otomatis akan memunculkan syafaat. Syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Lah, sinten sing nolong? Yo gesang ning awak sampean dhewe. Itulah Allah Subhanahu. Buka di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 44. Tentang masalah syafaat. Wahlah kesuwen. Kul lillahi syafa'ah jami'an. Katakan Muhammad tentang syafaat. Kul ngomong sira Muhammad, iki Allah sing dawuh. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya. Berarti yang memiliki hak prerogatif, hak mutlak syafaat adalah Allah. Wis sampean kecok ini. Iman iki sampean kecok. Lah terus aku dengar Rasulullah itu bisa mensyafaati. Lah ngeten nggih? Terhadap umatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat he wong orang beriman, wong Allah ambek malaikatnya bersolawat. Nyun sewu Pak. Muhammad ibnu Abdillah sebagai Nabiullah akhiruz zaman, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Itu statusnya tentang syafaat titipan Allah. Allah nitipnot syafaat terhadap kanjeng Nabi untuk diberikan terhadap umat. Bukan berarti Muhammad ini hak mutlak mempunyai syafaat. Sama dengan kopi. Allah menitipkan rasa pahit terhadap kopi, bukan berarti kopi sepenuhnya memiliki rasa pahit. Paham nggih? Iman sampean harus pada Allahnya, jangan pada makhluk. Nek sampean iman sampean pada makhluk, bagaimana? Surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang lain ini maksudnya makhluk. Jangan punya iman pada selain Allah. Yun sewu. Salat miturut hakikat adalah menghadapnya wajah ruh pada wajah Allah. Ketika saat betul-betul ini dilakukan, maka pasti syafaat datang, pertolongan Allah datang. Apa pertolongan Allah? Ruhaniyah jenengan dilepaskan Allah
dari cengkraman hawa nafsu, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Cuman pertanyaannya bagaimana sholawatnya Allah terhadap kanjeng Nabi? Apa sholawatnya Allah? Allah mengizini terhadap Muhammad ibnu Abdillah tentang masalah syafaat berupa ajaran dinul haq untuk disampaikan terhadap umat. Wes, iku syafaati. Syafaati malaikat membawa wahyu terhadap Muhammad. Inilah maksudnya. Membenarkan wahyu dari Allah terhadap Muhammad untuk disampaikan terhadap umat. Malaikat Jibril, oke, menyampaikan terhadap Nabi Muhammad. Malaikat yang lain menyetujui alias membenarkan wahyu ini dari Allah disampaikan terhadap Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad disampaikan terhadap jenengan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bali ening jenengan piyambe syafaat itu. Ketika jenengan iki sudah beriman dan melaksanakan zikir sesuai dengan petunjuk, maka disitulah syafaat akan datang. Berarti manfaati zikir itu untuk kita sendiri. Jelas ya? Oke. Bapak-bapak sudah berapa ini? 2, 1 lagi. Bareng ngono ibu nek pancen ibu ya ada yang tanya. Nek wonten bapak-bapak ngacung mawon dadi panitia biar tahu. Monggo panitia kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub dari Ngampel sini saja. Ya. Ngapunten Gus, badhe tanya. Kita itu belum tahu Allah, belum pernah ketemu Allah. Tapi gimana caranya biar kenal dengan Allah? Itu saja Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak, waktu di zaman Nukot Goib jenengan sudah bertemu. Buktinya mana? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan sudah berdialog. Cuman saat itu ruhaniyah belum disandingi akal dan nafsu. Murni ruhaniyah dengan Allah. Pertanyaan saya, lali mboten? Lali nggih? Oleh lali iku jenengan kalih kula sudah kebisikan nafsu dalam diri kita masing-masing. Makanya datangnya ajaran la ilaha illa anta wa ana untuk mengingatkan kembali kepada asal. Berhubung kita pisah dengan Allah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal dan bertemu Allah. Gusti Allah sering menyanyi, cuman kita saja yang tidak sadar. Yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Wonten nggih lagune? Kita setiap saat dan waktu disapa Allah, cuman kita tidak dengarkan sapaan itu. Jenengan nek ajenge dahar mesti disopo Allah weteng luwi, nggih badan. Tapi jenengan gak sadar kalau Allah menyapa. Sing gawe luwe sapa? Wis. Sampailah kita makan, ketemulah kita kenyang. Kita disapa Allah lewat kenyang. Tapi kita enggak merasa disapa. Oke.
kita disapa Allah lewat takdir kopti dan basti. Gak enak ambek enak. Dagangan kita lancar. Lha iku sapaan Allah. Umpama boleh saya katakan, hei wong Caruban, aku iki ono kene. Di tengah-tengah pekerjaanmu lancar. Aku sing gawe koyo ngene iki. Berhubung kita tidak merasa itu sapaan Allah, mungkin jenengan iku beriman, iki gara-gara aku bendino sholat duka bar subuh waqiah. Lah ngoten nggih. Ar-Rahman bengi wiritan. Allah ya karim. Nyun sewu Pak, imani umat itu sudah melenceng jauh. Ini bisa terdeteksi manakala kita sadar di dalam bagaimana petunjuk la ilaha illa anta wa ana, baru sadar kalau kita itu dolim pada Allah. Disapalah kita dengan takdir kopdi gak enak. Bapak loro rawaras-waras, ibu loro ya rawaras-waras. Isine apa? Mek mengeluh. Sampak. Iki disandat sapa iki? Moro nangane katanya wong pinter. Wong pinter ya gendeng. Iman kak dilurusno malah dihasut. Iki digawe tanggamu. Gondrene wetenge gedhe Pak, diuyak-uyak. Terus metu pakune. Iku wis disiapno. Loh kok saged Gus sampeyan? Iya aku tahu ngono iku. Lho kula lakoni ya. Iya Bu. Itu semuanya ada sandiwara supaya jenengan iki percaya tentang hal itu. Padahal hanya Allah lah yang mampu mendatangkan mudarat dan manfaat. Hanya Allah yang bisa menyakitkan hambanya, memberikan sakit dan sembuh atau waras atau sehat. Kita disapa oleh Allah di situ, tapi kita tidak tahu kalau itu Allah menyapa. Allahu Akbar, azan. Disapa Gusti Allah. Mendang budalo. Lah ngoten nggih. Berhubung awak dhewe ngrungokno sing ngadan iku wong liya, ngrabeki kuping. Enak turu. Nyun sewu. Oleh karena hati kita tidak peka kalau Allah yang menyeluk kita, memanggil kita, menyapa kita, akhirnya kita sakit hati pada sing adzan. Nggih mboten? Nyun sewu. Isoke muadzin ngucap adzan iku nek gano Allah ya ora iso muni. Sama nek gano Allah dalam diri saya, cocot kuwi gak iso nyocot. Mboten saged. Kari tinggal jenengan iku melihat, memandangnya dari makhluknya apa uripe. Saya enggak punya hak bisa untuk berucap, Pak. Enggak bisa. Semuanya datangnya dari Allah. Jelas toh. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan yang lebih tren hujahnya la haula wala quwata illa billah. Jelas yuk. Terus bagaimana cara saya untuk bisa mengenal Allah sampai pada wujudnya? Wis nek ngomong proses ngeten. Jenengan kudu duweni guru akhirat. Lalu jenengan dididik ilmu hakikat la ilaha illa anta menuju ana. Jenengan harus berkholwat atau suluk atas dasar perintah dari guru kita. Dengan begitulah maka sampailah Anda pada Allah. Termasuk
termasuk ngilmu-ngilmu apa yang kusampaikan yang tidak pernah disampaikan di tengah umum oleh orang lain. Jangan sampai heran, karena semua ini muncul dan sumbernya dari Allah. Udah, itu prosesnya. Coron jenengan bisanya sampai di sini, apa? Kudu nggawa sepeda, terus ruh dalane, ruh alamate, terakhir meripat gak wuto, nyampe sini. Umpomo seperti itu. Tumpaan minangka syariat, thariqah minangka jalane, hakikat tujuan sampean, nyatane tujuan disebut makrifat kalau sudah sampai di sini. Jelas nggih? Oke, ganti Bu pakai kesempatan 2 kalau ada. Sing sarungan leren. Sing sewean mau. Bu wonten mboten? Ada? Kalau ada ngajung, kalau enggak ada saya kasihkan Bapak. Oh, berarti Ibu wis gak ono lho ya. Engko ojo nuntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewu Gus, tolong jenengan jelasaken tentang zatullah, Allah, asma Allah, af'alullah, makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 perkara dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah diahadiahkan jadi ahad, namanya hayat atau hidup. Apa dzatullah? Minangka ruh. Apa sifatullah? Mohon maaf, ada asmaullah, ada af'alullah. Nek asma iku yo jenenge menungso, nek sifatullah anane manungso, nek dzatullah nek af'alullah penggaweane menungso. Tapi menungso itu bukan menungso. Ya apa karepe rek? Dzatullah wujude roh. Sifatullah wujud nyatane manungso. Asmaullah nomo ceceluk manungso. Af'alullah maksudnya penggawean yang terjadi pada diri manusia. Petang perkara iki kudu sampean ahadiahkan. Ahadiah iku apa? Dicecep, diringkes jadi satu, namanya hidup. Inilah sing kula maksud hidup kang sejati, yang laisa kamislihi syai'un. Syarate untuk sampai di situ, fanakanlah semua dat sifat asma af'al pada diri jenengan. Fanakan, tiadakan, baru menuju ke ahad. Baru disitulah jenengan disebut makrifatullah. Bingung Gus? Bah, bingung aku biyen yo bingung kok. Ini loh Pak. Untuk menuju satu keesaan, kalau di dalam hati jenengan la yarauna li anfusihim syai'an. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, kalau di dalam dirimu sudah tidak ada keimanan, pengakuan makhluk yang berperan, maka betul. Itu tandane. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua yang beraf'al, semua sing berperan hanyalah Esa itu. Baru yang terakhir tandane tatmainnul qulub, kedamaian, ketentreman hati yang jenengan dapatkan.
bersenggama bersenggama sampean jenengan makrifat datang Allah berapa persen? Di situ ada kekasih Allah 3 golongan. Musyahadatul fana 24 jam itu setitik oleh makrifat. Musyahadatul kamil lebih banyak makrifatnya daripada tidak. Musyahadatul baqo selalu bermakrifat walaupun dalam keadaan tidur alias bubuk. Kita di mana? Pindai satu makom ke makom yang lain itu ada kaitannya secara keilmuan tekudi oleh jenengan zikir birriyadati wal azkar ada di sini. Tapi kata Allah, oh tidak dari zikirmu, tidak dari riyadhahmu, karena rahmatku. Iku maksudnya supaya kita tidak ngaku-ngaku yang beriadoh, tidak ngaku-ngaku kita yang berdik, alias biar lepas cepat keakuan diri. Bon. Satu kali lagi, Bapak, satu kali lagi pertanyaan. Sekarang sudah pukul 11. Betul lagi 11 kurang 5 menit. Besok juga kami ada acara pelantikan kades, Pak. Besok penambahan 2 tahun lumayan. Sinten mulih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kawula saking Nganjuk bagian utara perbatasan Bojonegoro. Datang mriki kala wau Gusti sampun matur ini wajah tu wajah iya sampai kemutang dateng salatipun Allahu Akbar mosok karo panitia aku gak dibagei sirahe. Dah makaten Gus. Niki wau timbul pertanyaan Gus. Wonten makom tauhid la ilaha illallah memang niku kedah dipun lakukan makaten Gus nggih terhadap penyembelihan hewan kurban makaten. Kaula ingat pilih urip utawi Allah Subhanahu wa taala niku wonten pepet nggih wonten jawi, wonten kanan kiri, wonten ngarep lan wingking, wonten mriki nggih wonten mrika mangkaten Gus. Ingkang kula tangletaken wonten makom tauhid la ilaha illa anna sudut pandangipun ingkang menyembelih hewan kurban dateng mriku wonten uripipun Allah Subhanahu wa taala niku pripun Gus mangkaten. Mangkaten Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bapak Ibu yang ku sebut sebagai tajalli mutlak. Kene ana urip, kono ana urip. Mosok sih tak beleh. Inilah perlune menyeimbangkan antara kudus dan khotim, antara hukum syariah dan hukum hakikat. Persoalan yang menerima korban itu makome belum di makom ana itu gak jadi masalah. Yang penting yang menyerahkan ini sudah duduk di tajalli, sehingga jenengan yang menyerahkan ini memandang yang menerima itu bukan makhluk tetapi Allah. Innallaha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat ya,
Niki surat Al-Maidah ayat 27. Kurban yang hanya diterima Allah bukan dagingnya. Kurban yang diterima oleh Allah adalah ketika si penyerah ini hatinya muttaqin, bertakwa. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Qala Syekh Ibnu Athaillah. Bagusnya satu amaliyah ibadah apapun termasuk kurban di mata Allah diterima hanyalah bersumber dari hati yang bertakwa. Al-Maidah tadi menceritakan korbani Qabil dan Habil. Yang diterima Habil karena beliau bertakwa. Intinya bertakwa gak ngaku-ngaku kalau dirinya yang menyerahkan. Berarti harus bertajalli, menetapkan semua yang berperan keakuannya Allah, baik yang menyerahkan maupun yang diserahi. Jenengan sudah tidak memandang yang diserahi itu adalah makhluk. Begitu juga ketika jenengan misalkan yang diperintahkan untuk menyembelih, maka Anda harus bertajalli. Sebab ning sapi yono uripe Allah. Kita yang urip. Masa sih urip nyembelih? Urip. Makanya bertajalilah biar si kambing atau sapi tidak terasa sakit. Biar tidak terasa tersiksa. Bertajalilah. Makanya mengapa diperintahkan untuk membaca bismillah dan takbir. Iku semata-mata untuk ingat sing nyembelih iki sedaya sumbere sangka Gusti, manfaate untuk wis. Pun niki sinkronisasi antara hukum syariat dan hukum hakikat. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang kita terima pada malam hari ini untuk menjadikan hati yang bertemu kedamaian yang sejati dari Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, iftah lana bifutuhil arifin, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumil qiyamah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil